Oke guys, sorry intermezzonya. Tadi tuh saya ya ada sesuatu guys. Ini kan malam-malam ya, jam 11. Lagi hujan lagi. Kalau kalian denger nih ada suara gemuruh hujan. Nah, kita lanjut ya. Jadi tadi kan Discolex apa yang dapat kita amati? Pertama kali, nanti jika ditanyain apa ciri-ciri dari struktur ini, maka nanti jawabannya adalah memiliki 4 batil isap. Atau nama lainnya saker. Saker tuh batil isap. Nah, yang mana sih strukturnya? Yang ini. Sabar ya, tak ganti warnanya. Ini gimana nih? Kok nggak bisa diganti? Di bawah dia. Nah, pakai warna hijau. Yang ini merupakan batil isapnya. Dan yang ini merupakan skolexnya. Kalau udah yang ini merupakan lehernya ya. Nah, udah gitu aja untuk bagian skolexnya. Skolexnya punya 4 batil isap. Oh ya, dia tidak memiliki rostellum. Rostellum itu merupakan struktur yang menonjol keluar. Nanti akan kita tunjukin yang mana bendanya itu. Yang mana sih rostellum itu. Nah, selanjutnya ini kita pergi ke sebelahnya terlebih dahulu. Ada telurnya. Telurnya itu bentukannya seperti ini. Dia itu memiliki radier. Ya. Ini sangat khas. Cuma Taenia, jenis golongan Taenia doang yang memiliki radier. Dan Taenia, Solium, dan Saginata itu sama guys ciri-ciri telurnya. Jadi Taenia, Solium nanti jika ditanyain apa aja ciri-cirinya itu memiliki radier pada lapisan telurnya. Terus nah, dia itu isinya itu merupakan embrio heksakan. Ini merupakan isi dari telur Taenia. Baik itu Solium maupun Saginata. Nah, udah telur itu doang. Kita lanjut ke bawahnya. Ini ada yang namanya proglotid. Tadi proglotid itu dibagi menjadi 3 berdasarkan tingkat kematangannya. Ada yang imatur, ada yang matur, dan grafit. Tandanya apa? Bedanya apa? Kalau yang imatur ini murni tanpa belum ada testis maupun ovariumnya. Dia jadi kosong plong. Isinya nggak ada. Tapi yang matur ini udah lengkap dengan segala jenis alat kelaminnya. Ada genital pore, ada ovarium, ada testisnya, lengkap udah. Ada yolk sac-nya, udah lengkap ya. Kalau matur udah lengkap. Sedangkan kalau grafit itu sudah terisi sama telur. Isi dari proglotidnya udah ada telurnya. Nah, gambaran yang ada di sini merupakan jenis proglotid yang grafit. Tulisannya tuh seperti ini. Grafit. Tuh. Dia gambarannya tuh agak kotor, guys. Nih, kotor dia. Nanti ada kok gambarnya di akhir video ini. Ada gambar yang menunjukkan mana yang grafit, mana yang imatur, mana yang matur. Oke, itu tadi jenis ini ya, jenis tingkatan stadium dari proglotidnya. Sekarang kita bahas apa aja yang dapat kita amati di sini. Nah, yang paling utama, ciri-ciri dari proglotid dari Taenia itu genital pore yang saya lingkari itu. Genital pore pada sisi lateral. Nah, ya. Genital pore tuh lubang celah untuk keluarnya telur-telur ini. Itu pada sisi lateral, guys.
sisi lateral. Tadi kan kalau dipilih di Pilobotrium itu genital pore-nya ada di tengah ya. Kalau yang ini yang di tengah-tengah ini guys, yang di tengah sini. Sedangkan yang ini itu di arah lateral genital pore-nya. Ini ada ductus genital pore-nya, ductusnya salurannya. Lalu yang ini merupakan genital pore-nya. Nah, yang ini merupakan saluran yang berisi telur. Itu ovarium atau apa ya, lupa saya. Isinya telur ya. Udah, itu doang yang dapat kita amati pada Taenia saginata atau cacing pita pada sapi. Selanjutnya kita masuk ke Taenia solium. Nah, Taenia solium merupakan cacing pita yang ada pada babi. Jadi kita kalau makan daging babi yang mentah bisa kena Taenia solium. Sedangkan kita kalau makan daging sapi yang mentah, itu bisa kena Taenia saginata. Itu bedanya ya. Oh ya, baru ingat ya, ada Cysticercus cellulosa sama Cysticercus ini. Ya. Ini lanjut. Taenia solium. Taenia solium itu dia sama ciri-ciri dari Scolex-nya. Dia memiliki 4 batil isap atau saker. Lalu, ini ada struktur yang sangat khas guys, yaitu satu kesatuan ini disebut rostellum. Ada double L di sini, bukan H ya. Tadi itu salah tulis. Jadi dia memiliki struktur yang disebut sebagai rostellum. Nggak pakai H, pakai L. Nah, rostellumnya yang mana? Satu kesatuan ini disebut sebagai rostellum. Tetapi yang ini nanti dia tuh ada juga nih, dibedain. Yang ini merupakan pengaitnya. Hook tanpa kait. Hook. Ada namanya hook atau pengait guys. Pengaitnya itu yang ini. Nih. Jadi nanti ciri-cirinya Taenia solium memiliki hook atau kait. Pada rostellumnya dia juga memiliki rostellum. Beda sama yang saginata. Saginata tadi dia udah nggak punya rostellum, ditambah dia nggak punya pengait. Jadi dalam patogenitas itu Taenia solium lebih patogen ketimbang saginata. Karena apa? Karena ada hook ini, jadi dia nempel kuat pada dinding usus. Sedangkan Taenia saginata dia nggak nempel kuat banget. Dia cuma ada batil isap ini, jadi cuma bisa nempel terus gampang lepasnya. Kalau yang ini dia nembus kulit. Kulit itu ditembus sama si hooknya ini, terus dia nempel di situ dan menghisap darah di situ. Dia juga memiliki 4 batil isap ya. 4 batil isap atau nama lainnya saker. Jadi udah paket lengkap guys Taenia solium nih. Dan ini cuma ada pada babi. Bukan cuma ada pada babi, maksudnya sering jumpai pada orang yang makan babi mentah. Nah, ini merupakan proglotidnya. Ciri-cirinya juga sama. Dia tadi memiliki oral genital pore yang berada pada sisi lateral. Tuh. Udah, itu ciri-cirinya cuma itu ya. Terus telurnya juga sama guys, gak ada faktor pembeda. Cuma aku pernah dengar ya, itu apa yang kemarin dibilang dokter itu, kalau yang di saginata dia itu punya garis apa gitu, sedangkan yang di solium tuh nggak punya garis-garis begituan. Jadi ada struktur kayak garis apa gitu pada saginata, sedangkan yang di
solium itu nggak punya. Itu cara membedain telurnya. Tapi saya nggak tahu ya, lupa ya. Ya. Itu untuk tiny solium udah lengkap. Sekarang kita lihat ini tadi yang disebut sebagai stadium dari proglotit. Untuk yang telur udah aman ya, gak usah dibahas lagi. Nah, tadi stadium dari proglotit itu ada yang imatur, matur, dan grafit. Kemarin pada praktikum pertama kita ada post test mengenai stadium dari proglotit beserta nama proglotitnya, nama strukturnya disebut apa, beserta stadium dan ciri-cirinya, ya kan? Nah, kita bahas satu persatu, mulai dari yang imatur. Pada imatur, ini nggak ada yang namanya genital pore. Genital pore yang ini nggak ada. Terus tidak ada yolk sac, tidak ada ini yolk gland, tidak ada ovarium maupun testis. Jadi masih kosong plong. Lalu kita beranjak ke matur atau udah matang. Pada proglotitnya itu terdapat genital pore pada sisi lateral ya. Ini kalau yang taenia. Sedangkan jenis yang lain beda juga genital pore-nya. Terus dia sudah memiliki yolk gland bersamaan dengan sepasang kelamin yang lengkap pada satu proglotit. Nah, dengan kanal-kanal ya nanti akan diisi sama telur-telurnya. Nah, sedangkan yang ini ya merupakan grafitnya, proglotit stadium grafit. Dia itu bentukannya kotor, guys. Kotornya ini karena isinya merupakan telur. Telur yang fertil tentunya. Udah fertil dia ya, beda tadi sama yang STH, yang nematoda. Nematoda tuh dia ada jantan dan betina. Jadi dia harus dibuahin sama jantannya dulu baru nanti jadi fertil. Oke, ngerap gua. Ya, ini soalnya bateraiku sudah sedikit banget jadi harus dipercepat sebelum benar-benar habis. Nah, ini tadi yang bedainnya. Kalau yang ini merupakan gambaran yang kayak gini, yang kayak barel, yang genital pore yang kayak gunung. Itu merupakan jenis yang taenia solium ya. Sedangkan yang kayak gini, genital pore-nya nggak kayak gunung tapi kayak bukit. Ini merupakan taenia yang saginata. Udah, gampangannya kayak gitu. Taenia saginata nih proglotitnya lebih panjang ya kalau kita lihat dari sini. Kalau yang ini dia tuh lebih lebar. Tapi yang ini lebih panjang meskipun langsing. Oke, mungkin untuk taenia sudah segitu aja. Ya, cukup singkat, padat. Aku harap ini dapat jelas ya. Kita lanjut ke Hymenolepis.